Victor. Silahkan sekarang waktu dan tempat sekitar 30 menit ke depan Pak Victor akan menyampaikan hal-hal yang penting bagi kita terutama para orang tua yang hadir di sini untuk memahami dunia anak-anak. Silahkan Kak Victor. Iya, terima kasih Profesor Ferry. Terima kasih juga buat yang sudah hadir di sini ya. Kita akan ngobrol-ngobrol soal dunia sehat bahagia anak-anak ya. Tapi sebelum sehat bahagia anak-anak kita bahas, jangan lupa eh, yang ada di Zoom ini juga semua jangan lupa bahagia. Nah, gitu ya. Dan tentunya harus sehat juga ya. Nah, sehat itu ada 3 ya. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Oke ya. Nah, kita akan bahas kali ini untuk sehat bagian anak, nanti kita akan share dulu ya itunya, PPT-nya, oke. Nah, judulnya kali ini yang kita bahas adalah Bahagiaku Bukan Bahagiamu. Nah, ini sebetulnya adalah satu tagline ya, satu judul untuk membedakan bahwa bahagia orang dewasa ternyata berbeda dengan bahagia anak-anak begitu ya. Dunianya sangat berbeda, tapi seringkali ya orang dewasa ini menggeret, menarik gitu ya, eh, menarik anak-anak untuk masuk ke dalam kebahagiaan yang orang dewasa alami. Padahal itu sangat jauh berbeda ya, gitu. Jadi eh, kadang-kadang orang dewasa menganggap bahwa anak-anak itu orang dewasa seperti dirinya, begitu ya. Dan sampai ada sampai ada istilah anak nakal. Nah, ya sebenarnya anak nakal ini tidak tepat ya, karena anak-anak itu sebetulnya tidak moral, tapi non moral, begitu ya. Non moral itu belum paham anak-anak itu tentang moral, gitu ya. Oke, nah kita lihat ya perbedaan dunia orang dewasa sama dunia anak-anak itu seperti apa, begitu ya. Ya, next slide. Nah, ini ya. Bahagiaku bukan bahagiamu. Ini ada perbedaan antara anak dan dewasa ya. Sebetulnya yang suasana yang damai, membahagiakan buat orang dewasa itu adalah suasana lingkungan yang aman. Padahal bahagianya anak-anak itu kalau dia hidup penuh resiko, mengalami banyak resiko, banyak tantangan begitu, itu bahagia banget anak-anak. Tapi buat orang dewasa itu berbahaya gitu ya. Nah, buat orang dewasa hidup tenang itu bahagia ya. Hidup tenang itu asik ya. Nah, padahal buat anak-anak ribut itu yang membahagiakan ya. Yang menyenangkan, coba anak-anak suruh ribut, wah seneng, tapi suruh tenang gelisah dia. Ya. Lalu orang yang bahagia itu orang yang tertib, padahal buat anak-anak orang bahagia itu heboh. Ya, buat orang dewasa damai itu adalah sebuah kebahagiaan. Anak-anak itu konflik yang membahagiakan tuh ya. Dan orang dewasa tuh hidup serius itu menuju kebahagiaan, padahal buat anak-anak itu humor yang bikin bahagia ya. Nah, itu yang menyebabkan aku bukan orang dewasa yang kecil. Nah, kalau kita perhatikan begitu ya, antara anak-anak dan dewasa, nah ini dunia anak-anak itu dunianya seger ya, seger banget. Seger tuh apa? Selalu gerak. Nah, begitu ya. Kalau dewasa itu coba kalau kita perhatikan aman, tenang, tertib, damai, serius, itu adalah suasana mager ya, males gerak ya. Mungkin udah uzur jadi males gerak ya. Otot-otot sudah tidak bisa bergerak, kaku-kaku ya, menjelang menjelang tidak bergerak saja ya. Jadi males gerak, sedangkan anak-anak seger selalu gerak ya. Nah, itu ya. Jadi jika anak-anak itu disuruh diam gitu, waduh gelisahnya tuh minta ampun ya, disuruh mager tuh gelisah. Kecuali dikasih handphone ya. Nah, tetap aja anak-anak akan bergerak dalam pikirannya ya, walaupun secara physically mereka diam ya. Nah, kebahagiaan anak-anak itu sebetulnya ada beberapa situasi ya untuk saat ini ya. Anak kita juga mendirikan EcoCamp ya yang berkaitan dengan lingkungan, dan lingkungan itu adalah juga
masa depan anak-anak bagi kebahagiaan dan kesehatannya. Jadi sehat dan bahagia itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan menurut saya ya. Orang bahagia pasti sehat dan orang sehat pasti bahagia gitu ya. Jarang ada orang bahagia sakit-sakitan ya. Walaupun tubuhnya sakit tapi dia tidak merasa kesakitan itu, dia akan tetap merasa sehat ya. Nah, itu orang bahagia itu ya. Nah, beberapa hal yang menentukan kebahagiaan anak-anak adalah salah satunya adalah sehat bahagia ekologis. Next. Ya, nah ini sehat bahagia. Nah, sehat bahagia ekologis. Tapi sebelum sehat bahagia ekologis kita harus ingat bahwa kebahagiaan anak-anak itu biasanya begini kata-katanya ya. Dia hidup jangan terlalu serius lah begitu ya. Gitu. Yang penting adalah lakukan yang terbaik ya, dan anggap hidup itu sebuah permainan ya, dan dunia itu tempat bermain. Itu yang membuat anak-anak sehat ya. Mereka itu hidup di dunia itu ya seperti sebuah kegiatan bermain, games, dan dunia itu tempat bermainnya ya. Dan yang paling penting mereka akan selalu melakukan kegiatan-kegiatan permainan itu dengan hati yang penuh cinta begitu ya. Nah itu, jadi cinta itu uh, full banget gitu ya, yang dimulai dengan joyful biasanya. Nah itu, jadi biasanya cintanya anak-anak itu tulus, sampai di Alkitab juga ditulis ya bahwa anak-anak itu pewaris kerajaan surga, mungkin karena cintanya masih murni begitu ya, belum cinta yang direkayasa begitu. Seperti kalau orang dewasa kalau udah cinta itu atas nama cinta yang sudah direkayasa gitu. Kalau anak-anak terkenal polos, nah makanya anak-anak itu hidup itu nggak terlalu serius lah, dan dunia itu udahlah bermain saja, yang penting kita lakukan yang terbaik. Nah begitu ya. Oke, inilah kesehatan dari dan kebahagiaan dari anak-anak biasanya begitu ya, gaya situasi hidupnya. Oke, cara berpikirnya. Nah, sehat bahagia ekologis juga sangat menentukan ya, terutama dari pendekatan 7 kesadaran ekologis baru ya. Bagaimana anak-anak berkualitas, hidup sederhana, peduli, hemat, semangat berbagi, dan harapan dan bermakna. Ya, jika anak-anak itu dia sehat dan bahagia dengan sendirinya ya, dia akan menjalani 7 kesadaran ekologis baru itu secara alamiah. Dia tidak perlu latihan lagi, dia akan dengan sendirinya hidup penuh syukur. Dia akan sendirinya hidup dengan sederhana. Yang penting main buat dia ya, bukan yang penting banyak harta, bukan ya, yang penting bisa main. Dan dia akan selalu peduli karena masih murni cintanya, dan dia selalu akan menghemat itu dengan sendirinya ya. Berbagi harapan dan bermakna itu dengan sendirinya ya. Nah, tentunya yang menentukan sehat bahagia ekologis itu adalah sehat berdasarkan 7 kesadaran ekologis baru mengenai situasi environment, lingkungan hidupnya yang sehat juga. Ya, jadi lingkungan hidup yang sehat akan menyebabkan anak punya kesempatan hidup sehat bahagia. Nah, zaman sekarang dengan lingkungan yang rusak ini ya, anak-anak ini terancam ya hidup sehat dan bahagianya begitu ya. Lalu makanan ya, makanan yang bergizi. Makanan itu bukan hanya makanan yang masuk berupa makanan seperti nasi, roti, sayuran, semua bukan ya. Tapi juga itu juga harus penting, bergizi, dan juga tidak lupa makanan yang berbentuk oksigen ya, udara bersih. Nah, udara bersih juga sebuah makanan buat anak-anak ya, buat manusia sebetulnya. Dan yang paling penting lagi makanan itu salah satunya adalah pressure ya. Nah, pressure itu adalah makanan sebetulnya ya. Kita nggak mungkin hidup tanpa pressure, tanpa tekanan gitu ya. Nah, bagaimana anak-anak bisa mengolah tekanan ini, tekanan-tekanan yang muncul dari kehidupan ini menjadi refresh, menjadi energi dan menyenangkan begitu ya. Jadi tekanan itu tidak semua hasilnya menjadi stres gitu, menjadi hidup tertekanan, depresi ya. Bisa aja tekanan itu menjadi refresh begitu ya. Dan yang paling penting lagi, karena manusia adalah makhluk sosial, tentunya interaksi sosial, persahabatan, persaudaraan,
kolaborasi itu juga menentukan anak-anak bisa hidup sehat dan bahagia ya. Nah, sekarang interaksi sosial ini mulai terancam ya, karena mungkin dunia pendidikan terlalu banyak melatih anak-anak untuk bermental kompetitif ya, bermental kalah menang begitu ya, bermental sikut orang lain untuk saya menjadi superior begitu ya. Nah, sehingga kolaborasi ini, persahabatan, persaudaraan menjadi sangat terancam dan itu akan merusak kesehatan dan kebahagiaan anak-anak ya. Jadi lingkungan hidup yang rusak, makanan yang tidak baik ya, dan interaksi sosial yang penuh konflik ya, bukan konflik karena persahabatan, tapi konflik karena kebencian begitu ya. Nah, itu yang akan merusak sehat dan bahagia ya, dan juga 7 kesadaran ini menjadi tidak berjalan dengan baik begitu ya. Next. Nah, sehat dan bahagia anak-anak juga ditentukan dari kesehatan 5 emosi dasar. Sebetulnya ini bukan 5 emosi dasar, tapi 5 emosi alamiah manusia ya. Jadi bukan dasar tapi alamiah manusia. Jadi alamiahnya manusia itu adalah selalu pasti punya perasaan sedih gitu ya. Tetapi kadang-kadang orang dewasa itu ya tidak memperbolehkan anak-anak itu sedih, karena sedih itu akan membuat derita katanya ya. Padahal sedih itu adalah emosi alamiah ya. Jadi jika anak dibiarkan sedih ketika dia memang merasa sedih, akan menganggap kesedihan itu sebagai sesuatu yang normal dan sehat ya. Ketika mereka dewasa dan biasanya kesedihan segera pulih dan berubah menjadi kegembiraan. Dia bisa memanage kesedihan dengan berubah. Tapi kalau anak-anak yang dari kecil tidak boleh sedih, dia akan susah nanti mengelola kesedihan ya. Karena dia nggak punya kecakapannya untuk mengelola kesedihan ya. Dan yang anak-anak yang dari kecil tidak boleh sedih, biasanya udah dewasanya menjadi depresi yang kronis ya saat dia dewasa. Begitu pula dengan marah. Anak-anak kalau tidak diberikan kesempatan marah, kalau anak-anak marah-marah, wah ditegur, dikomplain begitu ya. Nah, mereka akan menunjukkan perilaku yang nantinya tidak sehat ya. Jadi kalau anak-anak diberikan kesempatan marah, nah ya mereka nanti akan berperilaku sangat sehat terhadap kemarahan di tahun-tahun dewasanya. Dan biasanya kemarahan akan segera pulih dan berubah menjadi keramahan ya. Anak-anak yang dibuat merasa bahwa kemarahan itu tidak baik akan salah mengekspresikan kemarahan ketika dewasa. Kemarahan yang terus-menerus ditekan akan berubah menjadi kemurkaan. Nah, itu yang menyebabkan kenapa sekarang orang-orang dewasa yang jadi pemimpin ya senangnya perang begitu ya. Mungkin karena mereka itu ketika dewasa, ketika anak-anak nggak boleh marah begitu, jadi susah mengekspresikan. Dan sekarang dia ekspresikan dalam bentuk perang begitu ya, perang, dan perangnya luar biasa lagi ya, perangnya perang rudal sekarang. Luar biasa. Next. Yang ketiga adalah iri hati. Nah, iri hati itu sepertinya ini hal yang buruk gitu ya. Jadi nggak boleh dibiarkan anak-anak iri hati dari kecil. Sebetulnya biarkan saja, karena iri hati adalah sebuah sifat alamiah yang menyatakan bahwa saya harus seperti mereka begitu ya. Jadi kalau ada orang berhasil dia iri, ya itu harus dikejar gitu ya. Ketika anak dibiarkan mengekspresikan perasaan iri mereka, mereka akan menunjukkan sikap yang sangat sehat terhadap perasaan ini. Jadi kalau iri dia tidak akan merusak orang yang dia iri ya, tapi dia akan berusaha untuk sukses seperti orang yang dia irikan begitu ya. Nah, kalau anak dibiarkan biasanya ketika saat-saat dewasa dia akan bisa mengelola perasaan irinya dan akan segera pulih dan berubah menjadi harga diri ya. Jadi kalau anak-anak sejak kecil tidak boleh merasa iri, iri itu tidak baik, mereka akan susah untuk mengelola perasaan iri karena perasaan ini akan muncul terus secara alamiah begitu ya. Nah, ketika dia salah mengekspresikan iri,
Nah, dia akan terus menekan, iri nggak boleh, muncul lagi, ditekan lagi, dan dia akan merubah menjadi kecemburuan ya. Dan kecemburuan ini adalah juga salah satu penyebab terjadinya perang dunia begitu ya. Ya. Nah, rasa takut juga begitu. Rasa takut adalah juga emosi alamiah ya. Semua bayi dilahirkan dengan dua rasa takut, takut jatuh dan takut suara keras. Ya, rasa takut yang lain dipelajari dengan bereaksi terhadap sesuatu ya, berkembang begitu. Anak-anak mempelajari dari lingkungannya. Berhati-hati merupakan sebuah alat untuk membantu agar tetap hidup. Jadi sebetulnya rasa takut itu kalau dia dibiarkan diekspresikan dari kecil, diberikan kesempatannya, dia akan merubah rasa takut itu menjadi sebuah sikap kehati-hatian. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi kalau anak yang tidak boleh merasa takut dari kecil, ya rasa takutnya nanti akan ditekan dan akan berubah menjadi sebuah kepanikan. Yang terakhir adalah cinta, ya. Ya, jika cinta dibiarkan untuk diekspresikan secara alamiah, ya anak-anak tuh alamiah berekspresi cinta itu dan diterima oleh anak-anak secara normal dan alamiah tanpa batasan atau syarat, akan memenuhi perasaan anak-anak untuk mendapatkan cinta secara utuh. Namun biasanya orang dewasa sering mengajarkan cinta itu bersyarat. Cinta itu dibatasi, diselimuti dengan aturan, ritual, larangan, dikontrol, dimanipulasi, disembunyikan. Nah, cinta ini akan menjadi tidak wajar nanti ya. Ya, ini yang menyebabkan terjadinya juga perang dunia ya. Cinta itu bersyarat, saya akan memberikan cinta jika, nah begitu. Padahal ketika kalau kita melihat anak-anak lagi kecil, dia mengekspresikan cinta itu tanpa syarat ya. Kalau dia senang, senang, ingin memberi, memberi aja, nggak ada pamrih apapun. Nah ini sebetulnya yang harus dijaga juga oleh kita orang dewasa ya, memberikan kesempatan mereka untuk mengekspresikan 5 emosi alamiah ini jika anak secara emosi ingin sehat dan bahagia gitu ya. Next. Nah, jadi jika hal emosi tadi, hal sehat bahagia tadi terkait dengan ekologis tadi bisa terrealisasikan ya dan bisa dilatih ya, dibiasakan atau diberikan kesempatannya, maka anak-anak akan memiliki kompetensi sehat bahagia yang seutuhnya. Anak-anak akan mampu joyful, anak-anak akan mampu loving, mencintai, anak-anak akan mampu acceptance, anak-anak akan mampu blessing. Blessing itu melihat segala hal itu dari sisi yang bermanfaat, dari kebaikan ya, segala peristiwa akan terlihat kebaikannya begitu, atau yang disebut dengan hikmah, berkah begitu ya. Segala peristiwa buruk yang kata orang lain buruk, dia akan mampu melihat sisi baiknya gitu ya. Nah, itu dia akan jadi blessing dan terakhir dia akan mampu bersyukur ya. Jadi kompetensi sehat dan bahagia ini juga untuk sampai kepada situasi grateful tidak mungkin kalau tidak diawali dengan joyful ya. Kita lagi menderita, kita lagi depresi, terus kita bersyukur, itu bersyukur yang topeng begitu ya. Hatinya sedang hatinya menderita tapi bersyukur. Nah, itu syukurnya palsu biasanya. Jadi bersyukur harus dimulai dengan joyful. Joyful memungkinkan kita bisa mencintai. Mencintai memungkinkan kita bisa menerima apa adanya. Ya, bisa tanpa syarat. Dan kita bisa melihat kebaikan dari segala hal dan barulah kita bisa bersyukur, berterima kasih bahwa hidup ini memang amazing ya. Seperti kata bahasa Inggris dunia itu singkatannya adalah world ya. World itu sebetulnya singkatan yang kepanjangannya adalah Wonderland Destination. Nah, jadi sebetulnya kita di dunia ini harusnya bersenang-senang, bergembira, ya merasakan di atas bumi seperti di dalam surga begitu ya. Tetapi karena kesalahan-kesalahan tadi untuk mengekspresikan sehat dan bahagia itu tidak tuntas, maka
keterampilan ini jadi tidak muncul ya. Jadi orang tidak merasakan dunia ini surga begitu ya. Oke, next. Nah, akhirnya anak-anak yang sudah punya kompetensi tadi ya, dia akan mempunyai gaya hidup sehat bahagia ya. Nah, gaya hidup sehat bahagia anak itu seperti ini nih. Kegembiraan yang dirasakan oleh masing-masing anak dalam setiap peristiwa begitu ya. Anak-anak tuh gembira terus ya. Hidupnya kalau kata saya itu, kalau di pramuka itu atau di kepanduan itu adalah terkenal dengan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Inti dari lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang itu terletak ketika akhir dari lagu itu mengucapkan la 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 gitu ya. La 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 la. Anak-anak akan selalu hidup dengan penuh la 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 setiap hari ya. Lalu dia melihat keajaiban dunia sehingga matanya selalu berbinar-binar melihat keajaiban hidup ini begitu ya. Melihat hal-hal yang sederhana pun bisa berbinar-binar. Ini yang memungkinkan anak bisa jatuh cinta kepada kehidupan dan menjaganya supaya dia tetap utuh kehidupan itu ya. Nah, serta hidupnya selalu gairah dalam setiap langkahnya. Nah, ini ciri dari gaya hidup anak yang sehat dan bahagia ya. Itu saja dari saya ya, kira-kira gambarannya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Dan kita ini adalah yang terakhir adalah indikator jika anak-anak gembira ya setiap hari, binar-binar ya, lalu bergairah dalam setiap langkah, itu adalah ciri bahwa dia sudah sehat dan bahagia sejati. Nah, itu aja Ferry dari saya ya. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Gaya Ekokem. Itu biasa segar selalu gerak. Saya pun selalu tersenyum ya. Apalagi itu sudah sesuatu yang tadi sempat saya tanyain referensinya apa? Oh, ada banyak. Tetapi sebetulnya referensi yang paling kuat dari Pak Victor adalah pengalaman. Ya, selama lebih dari 30 tahun. Ya. Intisari yang saya sudah dari banyak seminar dan tidak ada pembicara seperti Pak Victor ini. Ya, yang tidak ingin menjadikan anak-anak seperti orang dewasa yang kecil saya bentuknya begitu. Masih ada, kita akan punya waktu sebentar 10 menit untuk beberapa pertanyaan. Tim EcoCamp sudah memilih beberapa pertanyaan, mungkin Kak Rere atau Kak Regi bisa membacakan. Oh, kamu satu pertanyaan dijawab, satu pertanyaan dijawab. Mungkin juga ada yang diberi kesempatan untuk menyampaikannya secara langsung. Baik Bapak Ibu, mungkin suara pastor agak kurang jelas. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa bertanya melalui kolom chat. Baik pastor, suara saya apakah terdengar jelas? Oke, di sini kita sudah ada pertanyaan dari Ibu Juju. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi anak yang suka jahil, terus kalau dinasehati suka marah? Wah, ini pertanyaan yang maha dahsyat. Oke, Ibu Juju, terima kasih nih, pertanyaannya luar biasa ya. Ini bisa menginspirasi mungkin banyak pemirsa di sini ya. Nah, gimana mengatasi anak-anak yang suka jahil? Anak-anak yang suka jahil itu bukan diatasi ya, karena jahil itu adalah tadi dunianya anak-anak yang disebut anak-anak senang sekali dengan konflik ya. Coba kalau anak-anak lagi disuruh tertib gitu ya, pasti aja teman sebelahnya dijailin gitu ya.
dimainin, dibecandain. Nah, sebetulnya jahil itu adalah sebuah dunia anak-anak ya, karena dia gelisah kalau disuruh tertib gitu ya. Ya jelas kalau dinasehatin nggak boleh jahil, ya dia akan tetap setia pada dunianya begitu ya. Apalagi biasanya anak itu lebih suka dipukulin oleh orang tua yang nggak kenal ampun daripada dia harus eh, apa harus keluar dari dunia itu begitu ya. Jadi paling kalau anak ditegur, dimarahin, dihukum, dia akan tertib sebentar. Begitu orang tuanya lengah, dia akan kembali lagi jahil gitu ya. Nah, jadi sebetulnya untuk mengatasinya bukan diatasi, tetapi diberi kesempatan untuk ekspresi jahil itu diekspresikan ya. Biasanya ya itu dengan kita bikin permainan-permainan ya yang tentunya mengandung konflik-konflik begitu ya. Misalnya kita bikin permainan perang injek balon atau perang bom tepung begitu ya. Nanti anak-anak pecah-pecahin tepung gitu lalu belepotan ya. Nah, itu seru. Yang konflik-konflik atau perang bantal misalnya, tapi tentunya tidak berbahaya ya. Nah, gitu. Jadi permainan-permainan yang mengandung konflik tapi juga harus tadi konflik tetapi damai gitu ya. Jadi orang dewasa harus bisa menjadi mediasi antara suasana iklim orang dewasa yang tadinya pengennya damai, sedangkan anak pengen konflik, bikin permainan-permainan yang konflik-konflik damai begitu ya. Jadi misalnya perang injek balon ya konflik ya, tapi tidak menjadikan anak-anak ini tidak menjadikan anak bermusuhan ya, dan jahilnya jadi terekspresikan. Sebetulnya jahil itu ini dunia konflik begitu ya. Jadi anak senang konflik. Nah, jadi harus difasilitasi kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Nah, kalau anak-anak disuruh damai terus gitu tanpa dikasih kesempatan konflik, dia akan kembali lagi konflik begitu ya. Jadi orang dewasa harus bisa menjadi mediasi antara dunia anak dan dunia dewasa. Tentu kalau dunia anak dibiarkan, dia akan berbahaya juga ya. Orang dewasa ini punya pengalaman-pengalaman kenapa jadinya moralnya seperti itu begitu dunianya ya. Itu dunia yang memang membuat kehidupan ini menjadi tenang, damai, tertib, itu penting juga. Tapi dunia anak juga penting. Nah, jadi orang dewasa harus bisa menengahi. Menengahi itu kita sebut saja jadi tegar begitu ya, tegar. Jadi dari mager, segar, anak-anak melakukan kegiatan tegar ya. Apa tegar itu? Terkendali geraknya gitu ya. Jadi konflik-konflik yang terkendali itu, jahil-jahil yang terkendali. Nah, begitu ya. Itu mungkin ya. Jadi bukan ditahan tapi difasilitasi ya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Victor atas jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi Pak dari Ibu Dewi Irawati. Izin bertanya, bagaimana cara menghadapi anak yang hiperaktif? Oh, anak yang hiperaktif ya. Ini juga luar biasa. Ya, anak yang hiperaktif itu biasanya dia akan kelihatan hiperaktif jika dia melakukan kegiatannya di tempat yang terbatas ya. Nah, kalau dia di tempat yang terbatas, yang penuh dengan ketertiban, baru hiperaktif itu susah dikendalikan ya. Coba anak-anak bawa pergi ke alam ya, suruh main bola di sana ya, pasti hiperaktifnya akan menjadi hiperaktif yang terkendali begitu ya. Karena kalau di alam mau sehiperaktif apapun, anak-anak akan kelihatan hiperaktifnya nggak ada apa-apanya begitu ya. Karena begitu luasnya, gerak dia tuh nggak ada apa-apanya dibanding dengan luasnya alam begitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan lapangan untuk anak yang hiperaktif itu harus diperbanyak, difasilitasi ya.
Nah, sambil juga pelan-pelan diberikan kegiatan permainan-permainan yang mengandung aturan-aturan main sehingga anak-anak lama-lama dia melatih diri hiperaktif yang terkendali begitu ya. Jadi bukan dihilangkan hiperaktifnya tetapi kita fasilitasi kegiatan hiperaktifnya begitu ya. Nah, gitu. Karena hiperaktif itu ya kita kalau makin direm ya dia akan makin seperti bom waktu begitu. Dia akan meledak nanti pada satu saat yang makin susah kita tahan begitu ya. Nah, begitu. Oke. Baik, Pak. Sepertinya di kolom chat sangat antusias sekali Itu untuk Ibu bertanya. Juju Jadi lagi. satu pertanyaan lagi dari Ibu Kikin. Bapak, bagaimana jika anak yang selalu ingin paling duluan? Kalau tidak paling duluan, ngadet. Ya, anak-anak yang paling duluan atau dia akan bersifat kompetitif. Nah, itu sebetulnya ya. Jadi dia harus menang, harus superior, harus paling hebat, harus paling ini gitu ya. Nah, itu biasanya anak-anak yang tidak mendapatkan perlakuan dengan bijak ya di lingkungannya. Ya, dia merasa cemburu oleh orang-orang lain yang dia pikir orang lain itu diberikan kesempatan lebih baik dari dirinya sehingga dia akan ambil sikap untuk merebut, sikap untuk menjadi superior gitu ya. Nah, jika anak-anak dibiasakan berkegiatan dengan bekerja sama, ya kalau saya kebetulan di Prasiaga begitu ya. Nah, di Prasiaga itu harus sering-sering banyak kegiatan-kegiatan kolaboratif ya, di mana musuhnya bukan anak itu sendiri ya. Jadi anak dengan anak itu harus kolaborasi menyelesaikan satu permasalahan, satu hambatan, misinya begitu. Dan ketika mereka berhasil bersama, mereka akan mendapatkan sebuah benefitnya, manfaat dari hasil keberhasilan itu ya. Nah, dengan demikian, kalau kebiasaan-kebiasaan kegiatan yang kolaboratif dilakukan, anak-anak justru tidak akan menjadi superior terhadap temannya, tetapi dia akan saling berbagi. Karena dengan berbagi, ya dia akan menang begitu ya. Gitu, dia akan berhasil. Jadi kalau dia tidak berbagi justru kalah bersama ya gitu ya. Nah, jadi dia dikondisikan harus berbagi untuk keberhasilan dirinya. Jadi egoisnya, mementingkan diri sendirinya tidak bisa nggak usah dihilangkan begitu ya. Tetapi dia harus tahu agar dia menang, dia harus memanfaatkan kelebihan dari temannya. Karena permasalahan ini misalnya untuk mendapatkan apa nih? Koin emas begitu, koin coklat atau kalau biasanya harta karun gitu. Ternyata harta karunnya dijaga oleh raksasa. Nah, mau nggak mau anak-anak akan berkolaborasi ya. Nah, ketika dia menang bersama, lalu mendapatkan koin emas, dia akan rela untuk berbagi karena dia sadar bahwa ini hasil kebersamaan. Begitu ya. Nah, mungkin itu yang biasa pengalaman saya lakukan untuk mengatasi anak-anak seperti itu. Jadi anak-anak yang egois, yang itu tidak perlu dihilangkan keegoisannya, tapi harus dijadikan keegoisan yang bermanfaat untuk kebersamaan. Begitu ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi susah menghilangkan egoisnya manusia itu ya. Tapi kalau egoisnya dengan egois lain bersinergi terus kita win togetherness, baru keegoisan itu akan terlihat seperti kerjasama ya gitu. Nah begitu. Pak Victor, rupanya Pak Victor ini pendekatannya begini ya, bahwa hal yang spontan muncul dari anak-anak, berbagai emosi, keinginan dan sebagainya, jangan direpresi ya, betul, dihilangkan. Diberi kesempatan tapi dengan cara yang positif. Betul, begitu jadi ya. harus diganti menjadi arah yang positif. Betul. Luar biasa. Kegiatannya karena waktu kita mungkin agak terbatas karena ini masih ada pengumuman dan sebagainya. Ini menjadi suatu undangan ya. Kalau ingin ketemu Pak Victor, datang ke Eko Camp. Betul.
atau nanti ikut kegiatan-kegiatan Ya. EcoCamp yang lagi. Mau merasakan seperti yang apa yang saya tadi katakan, ini datang ke Sampaikan beberapa program untuk program yang tentatif, ada program yang continue. bisa juga program yang datang sendiri dan kita atur program sesuai dengan waktu dan kebutuhan Iya. situasi begitu ya. Ya, Victor, mungkin sebagai semacam penutup, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Ini karena yang hadir kebanyakan orang tua, sekali lagi dari berbagai daerah ya. Saya lihat ada guru-guru sekolah dari dan berbagai tempat yang lain, luar biasa. Jumlah 140 orang yang bergabung. Mungkin Kak Victor boleh memberi kesimpulan. pesan-pesan terakhir dari saya, enggak kesimpulan, tapi sudah Bisa ada lagi yang saya pesan-pesan penutup ya untuk acara ini ya. Kalau tadi sih kesimpulan sudah tadi ya, kegembiraan itu gaya hidup ya. Jadi pesan-pesan penutup dari saya ya, pokoknya orang dewasa harus mengikuti pepatah saya yang satu ini, yaitu sesetil yang kaitu kukoming yang hae pitakloi tong pusing. Nah, yang bersama ulang dapat itu ya. Jadi kalau Bapak itu bisa menjalankan itu bisa menjadi sesetil yang kaitu kukoming yang hae pitakloi tong pusing ya, maka kita juga akan happy berelasi dengan anak-anak. Jadi menghargai, menerima anak sebagai anak. Ya, Jadikan anak dari orang dewasa ya. Dan kita jangan pusingin anak-anak. Ya, anak punya dunia sendiri. Maka kita harus belajar dari mereka. Ya, ya Nah, itu artinya. Demikian masih banyak. Saya kira kesempatan untuk ekspresikan, mengalami apa yang dia rasakan, tapi dengan cara yang positif. Begitu ya, Kak? Betul. Saya kembalikan ke Kak Firman. Berikutnya di minggu depan tanggal 2 Juli di hari Rabu, jam yang sama, jam 18.30 sampai jam 20.00 atau jam 8 malam, kita akan ada webinar kembali, webinar Sehat Bahagia dengan tema Sehat Bahagia di Usia Senja. Bersama dengan Pastor Ferry sebagai host dan juga Pak Min sebagai narasumber. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung dalam grup WhatsApp Sehat Bahagia, bisa bergabung bersama kami dengan cara scan barcode WhatsApp yang ada di layar. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengikuti atau belajar bersama melalui konten-konten kami di YouTube dengan YouTube channel Sahabat EcoCamp. Ini Bapak Ibu bisa subscribe dan menemukan video-video bermanfaat di sana. Dan juga bisa mengikuti kami di Instagram yaitu eco.learningcamp untuk update program-program dan juga informasi lainnya seputar EcoCamp dan juga program Sehat Bahagia. Oke. Boleh di next. Sekarang sedikit lagi dan EcoScout. Silakan, Victor. Ya, terima kasih Roma Ferry. Ya, jadi itu ya, berdasarkan tadi yang saya paparkan, kita akan tentunya membahagiakan anak-anak ya. Jadi membahagiakan anak bukan pada saat ini, tapi membahagiakan anak juga untuk masa depan. Anak-anak adalah pewaris lingkungan hidup, ya pewaris untuk dunianya di masa depan. Apakah mereka nanti akan layak hidup ya atau tidak, itu tergantung dari bagaimana anak-anak ini menjadi anak-anak yang sehat, bahagia secara ekologis. Nah, kita ada dua program. Yang pertama adalah program Eco Learning Camp. Ya, ini paket liburan. Ya, program Eco Learning Camp yang berjudul Anak Alam. Ya, temanya ini adalah paket liburan tanggal 1 sampai 4 Juli. Ini sebetulnya kegiatan-kegiatan liburan yang menyenangkan. Ya, dan anak-anak dari sini nanti akan mempunyai berkesadaran ekologis sehingga mereka punya komitmen untuk mulai menjadi anak-anak yang sehat dan bahagia secara ekologis. Nah, komitmen ini akan dilanjutkan mungkin ya, akan lebih baik lagi kalau dilanjutkan menjadi member untuk Eco Scout. Jadi EcoCamp ya sekarang sudah mempunyai program yang continue.
ya, yang hasilnya bukan lagi sebuah kesadaran ekologis tapi sebuah kompetensi ekologis begitu ya, yang didasari oleh 7 kesadaran ekologis baru tadi. Ya, jadi EcoScout akan melatih dari kesadaran menjadi kompetensi, kompetensi menjadi responsibility begitu ya, dan responsibility menjadi service to others ya, menjadi orang yang selalu melayani, orang yang selalu berbagi, menolong dan lain sebagainya. Nah, tentunya itu tidak bisa hanya dalam 1-2 event ya. Program pelatihan itu harus continue ya, harus terus mengalami drilling, pembiasaan-pembiasaan. Tentunya drilling-drilling ini akan dikemas dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang sehat, yang dalam bentuk permainan, sehingga anak-anak tadi diharapkan dengan kegiatan ini bisa tadi selalu gembira, selalu berbinar-binar, ya, menemukan petualangan-petualangan baru yang menyenangkan, yang amazing, yang buat dia ini pengalaman baru, dan juga bergairah terus-menerus ya, sehingga dengan demikian anak-anak nanti akan tumbuh menjadi orang-orang dewasa yang tentunya tidak seperti gagalnya 5 emosi alamiah tadi, begitu ya. Jadi mereka lebih service to others, lebih leadership dalam ekologis ya. Nah, itu yang disebut istilahnya hasilnya menjadi seorang nantinya ekotizen ya, warga lingkungan hidup yang baik ya, yang memberikan warisan lingkungan yang lebih baik untuk sehat bahagia secara ekologis. Gitu. Baik, terima kasih Pak Victor untuk informasi tambahannya seputar program di EcoCamp. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti webinar Sehat Bahagia di malam hari ini. Sampai jumpa kembali di webinar minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih juga buat Pak Victor. Terima kasih untuk semuanya. Ibu Shirley, Semuanya orang sudah datang teman-teman yang sudah dan tidak semua. Ya. Ferry, selamat malam. Sampai anak-anak ikut juga tadi jawab. Oh, ada itu, ada anak juga yang muncul itu.